semuanya yang udah join. Aku lagi tunggu host kita satu lagi ya hari ini. Oke. Si Ayu. Oke. Oke, Bu Ayu sudah mau join. Hai Bu Ayu, Hai Nurul, apa apa kabar? kabar? Baik, Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bu Ayu? Alhamdulillah di sini juga baik. Jadi hari ini Oh, kita live dari dua provinsi ya? iya, jadi hari ini akunnya Instagram secara perdana kita menayangkan ngobrol bareng Ibu, yaitu sebuah kegiatan komunitas berbasis digital yang biasanya nih udah hampir setahun ya hadir di YouTube dan Betul. Spotify-nya 7 bulan, tapi di edisi ke-13 ini secara perdana kita juga menayangkan di Instagram Live. Nah, di Instagram Live Mm-mm. ini ada aku, Ibu Nurul di studionya 7 Dan bulan, aku, Tangerang Selatan di Bintaro, dan ada juga Bu Ayu yang sekarang domisili di ya mana Ibu? betul, Boleh? di Pulau Dewata. Aku Asik dari ya. Bali. Oke, Yeay. mudah-mudahan semuanya sehat ya di Bali, Bu Ayu. Iya, betul, sama. Nah, jadi hari ini Jadi, aku dan Bu Ayu mau ngobrol tentang apa, Bu Ayu? Tema kita hari nah, ini? kita gitu sebagai ibu-ibu gitu karena ngobrol bareng ibu juga kita ngebahas tema-temanya yang nggak jauh dari kesibukannya ibu-ibu sama Ya, dilematika menjadi ibu. Kali glad ini kita sis. mau ngebahas ya betul 7 tips gimana hidup rukun dengan mertua. Nah, seru Ya, kan? kenapa Kayaknya nih 7 ibu-ibu di rumah tips? udah betul. Kenapa 7 tips? Karena sesuai sama namanya, 7 bulan jadi kita selalu kasih 7 tips. Bener nggak? Betul. Nah, hari ini kita Gitu. seperti yang tadi Bu Ayu udah ngomong, hari ini kita akan ngebahas 7 tips hidup akur dengan mertua. Mm, Kenapa kita angkat tema ini? Karena berdasarkan hasil kita ngobrol-ngobrol dan juga ya, bincang-bincang ya di komunitasnya keluarga 7 bulan, banyak sebetulnya yang menganggap bahwa ibu mertua ini eh, kerap dianggap sebagai pemicu sutris ya, pemicu stres ibu-ibu ketika menjalani fase awal, terutama fase awal betul. motherhood. Padahal hal ini Ya, sebenarnya sangat betul. disayangkan ya, karena gimana pun juga ya orang tua, mertua itu kan memang tetap orang tua kita Orang tua ya. kita juga ya. Ya, tanpa menyangkal juga rasa ketidaknyamanan kita mungkin ketika ada konflik Ya. dengan ibu mertua seperti itu. Nah, Mm-mm, mm-mm. hari ini kita punya bintang tamunya siapa, Bu Ayu? Iya, betul. Nah, untuk daripada aku sama Nurul ngomong-ngomong terus gitu, kita udah mau undang nih salah satu psikolog, yaitu Ya. Mbak Mega Talahari Mukti, psikolog dari Mutiara Edu Sensori. Nah, nanti Mbak Tala ini akan kasih kita sebagai ibu-ibu 7 tips gimana hidup rukun sama mertua. Mungkin Mbak Tala sudah bisa join Join sama ya. kita siang Ya, hari ini. Mbak Hai, Tala Mbak Tala. ini sebentar lagi di request ya Bu Ayu. Ya, Mungkin aku bisa sebentar. kasih gambaran sedikit. Iya. Mbak Tala Mm-mm. ini Apa adalah sih seorang Mutiara Edu psikolog. Sensori itu? Ya, Mbak Tala Mm-mm. adalah psikolog Ya. dewasa dari Mutiara Edu Sensori, sebuah lembaga yang bergerak pada bidang kesehatan mental. Mutiara Edu Nah, Sensori juga menyediakan layanan jasa psikologis serta terapi untuk anak, remaja hingga dewasa. Hal ini juga dikaitkan karena Mutiara Edu Sensori peduli dan ingin mendukung perkembangan serta keberfungsian setiap individu, termasuk individu ibu-ibu gitu. oh, Hai, Mbak Tala, jumpa Halo, lagi. Hai, thank you jumpa ya lagi for kita. joining with us. Iya, Sama-sama, kita thank you. perdana nih Mbak Tala ngobrol bareng Ibu mengudara, mengudara di IG Cie. Live. Terus kita mau ngebahas mengenai hidup akur dengan mertua. Sebelumnya, sama sebelum mertua. kita, ya sebelumnya
teman-teman keluarga 7 bulan juga sudah ada yang drop pertanyaan ya untuk Mbak Tala mengenai hidup akur dengan mertua ini. Nanti mungkin bisa kita jawab di sesi ini ya, sesi tanya jawab, ya nggak Bu Ayu? Ngobrol-ngobrol nanti ya. Iya. Ngobrol terakhir ya. Pertanyaan pertama Iya, boleh datang oke. langsung dari Ibu Ayu. Nah, oke Mbak Tala gitu. Kamu kan selain psikolog, kamu kan juga seorang ibu nih gitu. Seorang ibu, Ya. seorang istri dan juga seorang menantu. Iya. Benar? Bener. Sama kayak kita semua ya. Iya, sama-sama kayak aku, kayak Nurul, kayak keluarga 7 bulan yang hari ini nonton kita live gitu. Nah, aku tuh sering banget dengar dari teman-teman, dari juga curhatan-curhatan teman-teman komunitas gitu. Kayak di 7 bulan Studio kan kita punya WhatsApp group, punya komunitas, suka ketemu. Kenapa sih Mbak Tala gitu, kayak isu mertua dan menantu itu nggak ada habis-habisnya dan sering kayak jadi pemicu stres di awal fase motherhood. Kenapa sih Mbak Ya. Tala kayak gitu biasanya? Iya bener sih. Biasanya kenapa begitu, karena kan gini ya, kita sama mertua itu kan dua individu dewasa yang sudah punya prinsip sendiri, punya nilai sendiri, punya aturan sendiri, punya karakter yang pastinya berbeda gitu kan. Nah begitu kita ketemu, kadangkala kita itu seringnya tuh nggak siap gitu, bahwa memang perbedaan ini tuh yang bisa jadi masalah nantinya gitu kan, karena kita punya ekspektasi tertentu juga tentang mertua, begitu juga mertua ke kita. Sebenarnya kan itu ya, jadi apalagi untuk orang tua baru ya, untuk memasuki masa parenting yang baru nih, misalnya anak baru lahir banget, terus yang biasanya sangat berkonflik itu kalau tinggalnya sama mertua gitu. Jadi entah ada cara-cara pengasuhan, perawatan bayi yang berbeda sama mertua, itu aja bisa jadi masalah. Jadi kalau ditanya kenapa, ya karena kita sama mertua itu dua individu dewasa yang berbeda, sudah punya karakter masing-masing gitu. Atau mungkin nggak karena kita ekspektasinya tuh sebagai menantu ketinggian? Bisa Atau jadi emang kita wajar ketinggian kita atau tuh bisa jadi ya? bisa jadi atau mertua yang ketinggian ke kita. Oke, Bisa jadi iya juga iya kan, iya. maksudnya kan kita mungkin berharapnya baru melahirkan, terus mertua harusnya membantu. Nah, keharusan membantu itu kan kita punya ekspektasi kan, misalnya membantunya ya nggak terlalu yang gimana banget, yang ngatur segala macam. Tapi kan Iya. mertua juga ekspektasinya ini cucuku loh, jadi aku juga berhak untuk mengasuh. Nah, kayak gitu misalnya gitu. Makanya Oke. biasanya mertua punya ekspektasinya apa, kita ekspektasinya apa, Ya, jadi nggak nyambung gitu nggak ya. ketemu. Oke, Betul. emang tuh jadinya. yang namanya ekspektasi tuh racun dunia ya sebenarnya, apalagi kalau nggak di Banget. sumber Banget segala nggak dikelola permasalahan, ya kan? nggak Iya, dikelola, nggak betul. disampaikan gitu ya. Nah, Betul. karena pada dasarnya emang setiap manusia itu kan beda-beda ya, seperti yang tadi psikolog Tala udah jelasin. Terus kalau udah beda, tapi juga udah terlanjur married, udah punya anak, apalagi misalnya masih serumah ya, masih ikut sama ibu atau bapak mertua. Ini gimana ya biar bisa hidup rukun dan saling menghormati, karena nggak mungkin juga kan kita bisa minta pasangan kita, ayo pilih aku atau sama orang Nggak tuamu, itu bisa. kan drama ya. No, Jangan boleh, kalau nggak boleh. itu, Harus nggak selamat boleh. dunia akhirat ya. Iya, betul. Gitu. Nah, kira-kira apa nih yang bisa dilakukan ya, Tala, biar Oke. ngejalanin hidup bisa harmonis sama orang tua juga, hubungannya baik-baik saja, dan perasaan kita sebagai menantu juga tetap valid ya, nggak Nyaman menyangkal ya, perasaan, heeh. ya nggak menyangkal perasaan kegundahan kita itu. Boleh dong share 7 tips ya, dimulai Iya, dari satu oke, dulu. 7 tips, mulai dari satu. Jadi sebelum masuk ke 7 tips nih, aku ada sedikit aja gitu ya, nyambung pertanyaan Mbak Ayu tadi di awal gitu ya. Jadi kayak latar belakang tadi, perbedaan segala macam. Nah, ini mungkin di sini yang nonton ada yang belum menikah, baru mau merencanakan menikah gitu ya. Nah, ini ada beberapa hal yang menurut aku penting untuk disampaikan. Pertama, coba dibahas nanti setelah menikah mau tinggal di mana gitu. Jadi apakah di Pondok Mertua Indah, atau sudah ada rumah sendiri, atau memilih sewa? Karena itu nanti kaitannya dengan 7 tips berikutnya gitu ya. Kemudian perlu juga dibahas dari sisi finansial bagaimana
gitu kan. Apakah misalnya sudah ada dana untuk sewa rumah atau balik lagi ke Pondok Mertua Indah. Nah, ini kaitannya sama 7 tips. Nah, sekarang kita masuk ke 7 tips ya. 7 tips yang pertama tuh sebenarnya kuncinya tuh di kita dan pasangan. Gimana itu? Jadi kita dengan pasangan itu harus solid. Biasanya yang bermasalah dengan mertua itu anak menantu perempuan dengan mertua perempuan itu yang cenderung lebih banyak ya. Walaupun nggak dipungkiri kadang-kadang menantu laki-laki ada juga yang bermasalah dengan mertua perempuan biasanya atau sebaliknya lah gitu ya. Jadi kita dan pasangan itu harus solid, harus saling kerjasama, harus punya keterbukaan yang baik, komunikasi yang baik. Karena kalau komunikasi kita baik, kita kan bisa menyampaikan ya, ada perasaan kita nggak nyaman dengan orang tuanya, dengan kondisi di rumah. Karena yang umumnya bermasalah banget itu kan yang satu rumah sama mertua ya. Kalau beda rumah ya kita bisa atur waktu aja untuk nggak sering ketemu. Tapi kalau satu rumah, 1 kali 24 jam bertemu gitu kan. Apalagi untuk ibu-ibu yang nggak bekerja. Jadi di rumah gitu, benar-benar di rumah sama mertua. Nah itu kan kita sebenarnya butuh juga untuk curhat. Makanya harus komunikasi kita dan keterbukaan kita dengan pasangan itu harus jauh lebih baik. Supaya bisa mengkomunikasikan hal-hal kecil. Misalnya nih contoh, orang tua tadi ngomentarin cara kita menggendong anak ya gitu kan itu sederhana ya tapi kan kita aduh baper nggak nyaman kan apalagi pas baru-baru punya baby gitu. Nah Ya. jangan sampai itu kita pendem. Kalau kita pendem sendiri lama-lama kita stres gitu kan dari yang kecil-kecil lama-lama bener-bener nggak nyaman sementara belum ada opsi untuk tinggal di luar rumah mertua gitu ya. Jadi penting untuk kita punya komunikasi yang baik dengan suami, setidaknya curhat hal-hal kecil ya walaupun kadangkala komennya suami belum tentu menenangkan sih gitu, belum tentu cukup membantu, tapi setidaknya suami tahu oh kita itu sedang berusaha penyesuaian nih sama mertua. Jadi tolong dong istrinya nih dibantu gitu ya, apalagi penyesuaian menjadi orang tua baru juga gitu. Itu yang pertama gitu ya. Lanjut yang kedua. Lanjut, Oke, yang Mbak. kedua. Oke, yang kedua yang paling penting juga kenali karakter masing-masing. Wow, karakter yang gimana gitu. Jadi kan kita dengan mertua, kita dengan pasangan itu kan individu-individu dewasa yang bertemu dalam kondisi kita sudah punya nilai masing-masing, punya prinsip masing-masing, punya habit, punya perilaku yang itu sudah terbentuk gitu. Jadi kita harus paham kalau kita itu tidak bisa mengubah mertua kita. Ya nggak sih gitu, kita nggak bisa mengubah, jangan kan mertua, pasangan aja tuh nggak bisa kita ubah. Jadi jangan sampai menikah untuk mengubah pasangan misalnya gitu, nggak gitu. Jadi karena kita nggak bisa mengubah mereka, mau nggak mau, suka nggak suka, kita yang penyesuaian dengan mereka gitu. Caranya kita kenali, pertama kita harus paham dulu karakter kita gimana. Misalnya nih kita tipikal yang mudah baper gitu ya, lebih sensitif gitu ya. Jadi usahakan untuk menghindari topik-topik atau hal-hal yang kita sendiri kadang-kadang bisa jadi nggak siap untuk dengan dengar komentar dari mertua misalnya gitu ya. Jadi kita kenalin kayak mertua itu orangnya kayak gimana sih, perilakunya kayak gimana gitu kan. Terus kita melakukan penyesuaian di situ karena bagaimanapun kan kita yang datang ke rumah itu kan gitu. Beda soal kalau kita tinggalnya terpisah gitu ya. Nah ini karena kita menikah, kita tinggal di sana ya mau nggak mau kita yang mulai untuk menyesuaikan gitu ya. Nanti setelah mengenal lebih mudah gitu ke depannya. Jadi kayak masalah-masalah nggak perlu sampai besar, bisa terselesaikan gitu. Itu yang kedua ya. Jadi mengenal karakter masing-masing. Kemudian yang ketiga, kalau kita tinggal dengan mertua di Pondok Mertua Indah gitu ya. Nah, kita harus berbesar hati untuk memahami kondisi finansial keluarga pasangan kita. Itu kalau kita tinggal di rumah pasangan ya, begitupun kalau kita akhirnya tinggalnya di rumah kita gitu. Jadi pasangan kita ngikut ke rumah kita. Misalnya bagaimana sih tanggung jawab atau kewajiban pasangan kita terhadap orang tuanya. Terus bagaimana bulanannya, apakah kita memberikan dalam bentuk belanjaan gitu ya, belanja kebutuhan atau dana atau sejumlah dana ya gitu. Jangan sampai gini, sekarang ini kan eranya online, kita kan sering belanja online ya gitu. Jangan sampai misalnya ada paket, kita yang nggak tenang mertua langsung
belanja lagi gitu Apa misalnya. tuh? Jadi itu apa tuh gitu, itu hal simpel gitu kan, hal sederhana tapi harus dibicarakan sejak awal kalau kita Ya. tinggal bareng mertua gitu. Gimana pun kan itu tadi mertua kan pasti punya ekspektasi ya gitu, walaupun ini bukan berarti kita mertuanya matre atau enggak ya, bukan, Iya, Hmm. iya. tapi kitanya yang realistis aja gitu. Kita tadinya misalnya hanya suami yang tinggal sama orang tuanya, terus ketambahan kita, otomatis Iya. kebutuhan juga bertambah kan gitu. Iya, Jadi betul. ya berbesar hati untuk apa namanya, ikut partisipasi gitu ya untuk Iya. biaya kebutuhan Berkontribusi ya, Mbak. bulanan, kontribusi, bener, aku jadi mikir gitu, kontribusi bener gitu, ya kan gitu kan, maksudnya karena kalau nggak dibahas itu sering jadi masalah loh gitu, Hmm. akhirnya merasa keberatan kok kita harus ikut ngasih uang bulanan misalnya gitu, Iya, padahal Hmm. ya itu hal wajar kan gitu. Iya. iya. Oke, itu yang Betul banget. ketiga. Terus yang keempat, nah ini menetapkan batasan dengan mertua. Batasan itu apa aja sih? Misalnya batasan topik obrolan gitu ya. Oke. Jadi kalau memang sekiranya itu hal-hal sensitif dan pribadi buat kita, ya kita Hmm. nggak perlu terlalu sharing dengan mertua gitu. Atau sekiranya Hmm. itu topik yang membuat mertua kita nggak nyaman atau membuat Oke. mertua kita merasa apa namanya, ngapain sih bahas ini, jadi lebih Oke. sensitif gitu ya, kita nggak usah bahas. Jadi usahakan Oke. untuk ngobrol hal-hal yang memang menarik juga untuk mertua. Gimana pun di sini kita Hmm. nggak bisa nyuruh mertua kita ngikutin kita loh, kita yang ngikutin Iya. Oke. mertua Ih, ya menarik kan tuh ya. sebenarnya kan. Iya, kita nggak bisa nyuruh sebenarnya ya mertua Nggak ngikutin bisa, maunya kita ya. nggak Kalau bisa, kayak gitu nggak bisa. ekspektasinya susah ya, ribut terus akhirnya. Susah, nggak ketemu, akhirnya Hmm. ribut sama mertua, ribut sama pasangan gitu kan gitu. Dan Oke. nauzubillah ya gitu, maksudnya kebanyakan memang kasus Hmm. yang akhirnya kayak konseling untuk perceraian misalnya ya, Oke. itu kalau yang disebabkan karena dia tinggal dengan mertua ya biasanya Hmm. kayak gitu, karena Oke. nggak ada keterbukaan, akhirnya konfliknya udah sama pasangan, sama mertua kayak gitu sih. Jadi Oke. gimana Jadi ya merembet kalau kita nggak, kemana-mana ya. Iya, kalau iya. kitanya nggak mau berusaha menyesuaikan ya repot ya kan gitu. Oke. Jadi batasannya itu, dan kalau memang kita punya aturan gitu, kadang-kala kan gini ya, kayak lifestyle makanan deh, nggak usah yang Iya. ribet-ribet kayak makanan. Misal kita sukanya makanan-makanan yang micin ya, karena anak-anak zaman sekarang Generasi misalnya micin gitu ya. ya, Iya. generasi micin gitu. Sementara kalau mertua itu yang sehat gitu ya, segala sesuatu Hmm. semuanya itu makanan direbus, dikukus misalnya gitu ya. Nah Iya. kalau kita nggak cocok, ya udah sih kita siapin aja makanan kita sendiri gitu. Jadi Oke. nggak perlu kita nggak bisa mengubah kebiasaan mertua gitu yang sudah Iya. ada. Nah kitanya aja menambahkan, siapa tahu dengan kebiasaan kita, kebiasaan orang tua, terus melebur, bisa loh kayak gitu. Akhirnya Oke. terjadi apa ya, kolaborasi. Siapa tahu kan jadi masak bareng ya. Cuman bukan berarti dikasih micin juga sih gitu. Bukan jadi Tapi micinan bareng ya. bukan jadi micinan bareng, tapi maksudnya mertua bisa jadi apa namanya, ikut menyesuaikan gitu, Hmm. yang mungkin tadinya kan Dan bisa jadi pengetahuan, ajang bonding mungkin ya. iya bener, karena kan pengetahuan mertua itu sebenarnya lebih terbatas dari kita, mereka kan belum tentu Hmm. seaktif kita kan mainan Ya. medsos Beda gitu ya, generasi juga ya. Akses beda informasi generasi, mungkin nggak sebanyak kita heeh, yang mantu-mantu iya milenial ini ya. betul. Jadi Jadi ditransfer jangan aja jangan ilmunya. memaksakan. Iya. Gitu, win-win solutionnya gitu Oke. kan. Terus yang terpenting lagi, poin kelima tipsnya itu mengelola ekspektasi. Yang tadi di awal udah disinggung ya. Jadi Ya. kitanya yang harus mengelola ekspektasi kita tentang mertua kita, tentang kehidupan di rumah mertua. Ekspektasi yang gimana sih gitu. Misalnya nih, caranya gini. Itu tadi kayak soal makanan ya, mertua udah punya aturan gitu di rumah seperti ini, dan ternyata kebiasaannya berbeda sama kebiasaan kita. Ya kita jangan berekspektasi mertua langsung ngikutin kita gitu, tapi Oke. kita yang menyesuaikan. Atau soal anak ya biasanya gitu kan, kayak Hmm. ekspektasi kita ya mertua jangan terlalu ikut campur deh gitu. Ya nggak Iya. bisa, karena kita di dalam rumah Iya. itu gitu kan. Kalau memang maunya Iya. mertua nggak ikut campur, ya kita keluar. Tapi kan lagi-lagi
kita nggak selalu punya opsi langsung keluar dari rumah Ya, itu betul. kan, gitu. Ya, Jadi yang lebih penting kitanya yang kelola ekspektasi kita sendiri, sederhanakanlah harapan kita ke mertua gitu. Nggak usah oke. muluk-muluk dulu gitu ya, gitu. oke, Kemudian, oke. nah ini Yang yang poin keenam. ketujuh, Eh, ketu oh ya keenam, sorry keenam. 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 Keenam, belajar untuk lebih banyak mendengarkan. Ah, gimana tuh Oke. banyak mendengarkan? Jadi ternyata ilmu komunikasi gitu ya, active listening Heeh, gitu ya, Hmm. itu heeh. penting banget untuk membuat Hmm. hubungan kita dengan mertua itu menjadi harmonis, jadi akur. Karena Hmm, kebanyakan kita maunya didengar, ya nggak sih? Gitu Betul. kan, maunya betul. kan apalagi sama-sama ibu baru gitu Ya. kan yang Iya. jam tidurnya aja masih berantakan gitu kan, masih harus Sebentar-sebentar menyusui, nyiapin bangun. makan. Iya, Kita betul. kan juga capek gitu ya. Nah, Iya, sebetulnya mertua itu kan pernah ada di posisi kita kan. Jadi iya. sesekali ya nggak apa-apa sih kita capek, tapi memang mertua itu juga butuh didengarkan. Jadi misalnya mertua ngasih nasehat gitu ya, dengerin aja dulu, jangan buru-buru diperengutin. Apa diperengutin tuh maksudnya? Jangan Langsung begini. buru-buru Apa langsung sih gitu ya? apa sih gitu. Jangan buru-buru begitu gitu. Jangan buru-buru reaktif untuk menanggapi mertua, tapi coba dengerin dulu aja gitu. Mana tahu ya ada insight yang diucapkan sama mertua kita gitu. Kadang-kadang kan Hmm. Hmm. ya paham sih kita capek gitu ya, tapi kita juga Ya. harus paham mertua kita itu juga staminanya nggak kayak kita. Jadi Ya. mungkin ya itu cara-caranya beliau. Nah, Halo. halo, Maaf ya, balik tadi lagi. koneksinya sempat melambat dan lalu Iya, terpause. iya. Gitu. Tadi kita ngobrol-ngobrol. Hai, maaf ya teman-teman keluarga Nuju Bulan lagi nonton seru tadi tiba-tiba harus Selamat bergabung kembali. terpotong betul. Nah, tadi kita lagi di tips keenam. Jadi buat yang baru Iya, join, udah ada 6 tips tadi yang tujuh. siapa psikolog Tala share ke Mbak Tala. kita. Ada yang pertama pasangan yang solid ya. Lalu Ya. yang kedua pahami karakter Kenali. masing-masing. Ya. Betul. Yang Betul. ketiga apa Bu Ayu? Yang ketiga harus memahami kondisi finansial. Nah, Gitu itu ya ya, harus memahami perduitan. kondisi finansial. Nggak Perduitan bisa rumah mertua. dilepaskan. Betul. Yang keempat, harus menetapkan batasan dengan mertua. Jadi kamu harus tahu tuh batasan-batasannya, gimana kamu bersikap dengan mertua kamu. Terus yang kelima, mengelola ekspektasi kita. Jadi jangan over ekspektasi ya untuk ibu-ibu gitu. Coba sesuaikan ekspektasi kamu. Yang keenam, belajar untuk banyak mendengarkan. Jadi sering-sering pasang kuping aja deh. Ya, betul ya Mbak Tala ya? Betul, betul. Gitu. Jangan Jadi ngebantah kalau deh ada pokoknya. komentar didengerin Dengerin aja dulu aja, gitu. nggak usah dimasukin ke hati gitu. Kalau memang nggak berkenan Mm-mm. gitu ya. Jadi ya itu tadi sih yang bikin suasana jadi membaik kan kalau kita nggak terus cepet-cepet membalas omongan mertua kan gitu. Iya, betul. Nah, Ah, poin ah. yang ketujuh nih, yang terakhir Ya, yang kita mau tadi bahas yang nih tadi Mbak Tala. kepotong. Ya, poin yang ketujuh Betul. itu, jadi bagaimanapun kita merasa nggak cocok sama mertua gitu ya, Ya. ataupun kita menilai mertua kok gini banget, kok gitu banget. Nah, ini penting banget kita harus tetap Hmm. menghormati mertua kita gitu. Oke. Karena Ya, gimana pun betul. mertua itu kan orang tua kita juga, orang tua pasangan Betul. kita gitu ya. Dan apalagi kalau misalnya gini, kita punya pasangan yang baik, bertanggung jawab, yang sayang Iya. sama kita, setia gitu ya. Itu kan sebetulnya pasangan kita nggak akan terbentuk seperti itu kalau bukan karena mertua kita juga gitu. Mertua Jadi kita. Betul. jadi coba melihat mertua kita itu dari kacamata yang lebih luas. Pasti ada kok sisi baiknya gitu. Baiknya. Kalau memang belum menemukan, ya minta ceritain aja sama suami gitu. Gimana sih kesannya suami terhadap orang tuanya supaya Ah, menumbuhkan rasa sayang kita juga. Karena gimana pun untuk bisa menghormati kan kita harus sayang dulu kan sama mertua kita, harus bisa Iya. menerima kayak gitu. Jadi Nah, sama hormatnya aku tuh ini ya, jadi aku bentar ya Bu Ayu. Jadi hormatnya ini ke mertua memang energinya harus energi sayang ya.
kita juga harus cari Bener, tahu kebaikannya mertua tuh seperti apa. Kalau kita bener, udah Iya, betul. sayang, pasti kita juga hormat, bukan karena hormat kepaksa Mm-mm. atau karena aku Iya, harus hormat dengan mertua, karena kalau nggak ada mertua aku nggak tahu tinggal di mana gitu. Nggak boleh iya, kayak gitu juga Iya, bukan. ya. betul. Ya, Jangan transaksional Heeh. hormatnya. yo, ini benar. Emang online shop ya kan, Heeh. Makanya. transaksional. Heeh. Coba dari Bu Ayu tadi kayaknya Sama ada yang mau nanya nih. aku tuh aku tuh juga pernah pernah dengar satu pertanyaan gini, Mm-mm. pernyataan Mm-mm. begini. Mm-mm. Katanya kalau kita sebagai orang Indonesia, ketika kamu menikahi pasangan kamu, itu berarti juga kamu menikahi ibunya, ayahnya, adiknya, Tantenya, kakaknya, dan adiknya, seluruh gitu ya, keluarganya. neneknya, gitu Benar ya. begitu nggak sih Mbak Tala? Iya bener, kalau misalnya kita menikah itu sebenarnya kan kita menikahi the whole big family. Family. Memang Family. bener-bener, Yes. apalagi kalau kita menikah Oh. dengan sesama orang Indonesia ya, yang sudah Hmm. dipastikan keluarganya tuh banyak gitu. Maksudnya Ya. sedikit-sedikitnya tuh tetap banyak gitu. Karena ketika kita Ya, nikah pun pasti gini kan, undangannya itu ternyata sampai si tantenya, misalnya si Ya. ini ya itu yang betul. bahkan kadang pasangan kita nggak kenal gitu kan. Nah, Betul, betul, Eh, betul. itu kan tetap kita butuh penyesuaian untuk bisa menerima itu. Kenapa Ya. kalau kita nggak bisa nerima, akhirnya sedikit-sedikit, kok tante ini begini, maksudnya jadi masalah gitu loh kalau kita Ya. nggak bisa Ya, nerima ya, itu gitu. ya. Ditambah Hmm. kalau biasanya sih yang sering terjadi kalau kita terus punya anak gitu kan, itu semua keluarga kayak kebanyakan pengen jengukin ya, pengen nengokin, Iya. terus pengen melihat. Nah, itu Heeh. perkara sederhana tapi kadangkala bikin kita nggak nyaman kan. Nah, kuncinya itu Mm-mm. kita memang harus mau berusaha menerima ya semuanya gitu, semua keluarga dari Oke. pasangan kita Ya, bukan gitu. cuma Oke. pasangan kita aja ya, tapi Heeh, keluarganya juga ya. dan ini Keluarga. sih Mbak, apa yang penting lagi gini, kita kan nggak nyaman nih misalnya sama mertua kita atau sama pasangan sama keluarga besar yang tadi disebutin itu ya. Ya. Coba deh kita eh, pakai sudut pandang pasangan kita gitu. Kita nggak nyamannya baru sebentar loh, bisa jadi pasangan kita itu sudah nggak nyamannya dari dulu banget gitu kan. Maksudnya jangan sampai kita juga akhirnya membuat pilihan kayak pasangan itu jadi menjauh dari keluarganya atau gitu ya, jangan gitu. Ya. Jadi ya tetap balik lagi kita yang harus berusaha menyesuaikan gitu. Oke, wah, menarik banget ya Nurul Adaptasi ya. dan berbesar hati Adaptasi ya. dan berbesar hati. Dan berbesar hati. Untuk Nah, menyayangi, asik. asik. Mbak Tala, aku mau nanya dong, kalau misalnya Iya. nih udah terlanjur udah ada masalah konflik dengan mertua atau ketidaknyamanan, idealnya tuh kita sebagai mantu perempuan ya, misalnya mantu perempuan konflik dengan ibu mertua, itu kita langsung komunikasikan ke ibu mertua atau via suami sih Mbak? Sebetulnya kayak Oke. aku kayak kurang nyaman deh kalau mama ngatur anak bla 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 misalnya gitu. Kita yang ngomong atau anaknya aja deh langsung yang ngomong. Nah, ini ada dua cara, ada dua perspektif Oke. ya gitu. Kalau memang hubungan suami dengan ibunya baik gitu ya, komunikasinya baik, kita sampaikan aja ke suami kita, Oke. pasangan kita Oke. gitu. Aku kayaknya kurang cocok nih, misalnya mama ngatur cara makan si ini gitu ya, misalnya Iya. si Ayu namanya gitu ya. Aku Iya, kurang Bayi cocok deh Ayu kalau mama ya. ngatur bayi Ayu gitu ya, cara makannya bayi Ayu gitu. Terus jadi kalau memang suami dan orang tuanya punya komunikasi yang baik, itu pasti bisa kok pesan itu tersampaikan. Nah, tapi kalau ternyata itu tadi hubungan antara pasangan kita dengan orang tuanya kurang baik, nah Oke. ini PR buat kita. Kitanya harus Oke. mau berbesar hati melihat dulu gimana cara penyesuaian dengan mertua kita gitu. Nah, kalau kita udah kenal mertua, kita ajak ngomong baik-baik aja gitu. Mulai Oke. dari mungkin kitanya yang mulai curhat, minta masukan gitu ya, minta masukan kayak, ini bayi Ayu cara makannya gimana ya Ma yang baik, kalau dulu Mama gimana gitu. Jadi dari situ, tapi memang kitanya harus sabar loh ya, benar-benar harus Oke. sabar, dengerin dulu masukan dari mertua, baru deh itu sebenarnya salah satu cara untuk menyelesaikan konflik. Karena kan kita juga sebenarnya butuh keterbukaan sama mertua kan, jangan-jangan Iya. mertua ini sikapnya seperti itu juga karena nggak tahu gimana sih cara Ya, nge-treat kita sebagai mantu ya, gitu Iya. ya kan. Oke. karena nggak ada Jadi komunikasi kalau juga mungkin ya. Betul. betul betul.
Jadi dilihat dulu ya pattern komunikasi si Mm-mm. anak dan si mamahnya ini Orang sebetulnya seperti tuanya, apa, iya baru kita bisa betul. kemukakan permasalahan kita juga. Jangan sampai Mm-mm, malah betul. membuat air sudah keruh semakin butek, ya Keruh, kan? butek ya. Akhirnya malah Oke, nggak ketemu nah kan gitu. iya. Bu Ayu, kamu ada yang mau ditanyakan lagi? Atau kita Nah, langsung Kak, menjawab pertanyaan teman-teman? kita Oh, langsung Bu Ayu menjawab dulu. pertanyaan Oh, dari oke. followers ya. Nggak, Oke, ya. Oke, Boleh ada untuk silakan. pertanyaan teman-teman yang yang baru join, silakan ke kolom komentar udah aku buka. Silakan kalau ada yang mau nanya ke psikolog Tala, silakan. Tapi sebelum kita melakukan sesi live ini kan akunnya Nuju Bulan itu sudah sempat buka kolom question ya. Lalu ada ya, beberapa pertanyaan, tapi sebetulnya aku dikirimin juga ya ke Tala dan ke Bu Ayu. Aku lagi Pertanyaannya baca. cenderung curhat ya, cenderung banyak yang Iya curhat. bener, Well, anyway, nggak bener, apa-apa lah, bener. curhat aja silahkan ya, dijamin kerahasiaannya. Tapi juga ada pertanyaan yang menarik nih, seputar menjaga privasi antara tadi antara mantu dan mertua, itu gimana caranya? Oke, bagaimana cara membatasi kehidupan privasi Batasi dengan kehidupan mertua privasi tanpa tanpa menimbulkan menimbulkan konflik. konflik ya, tanpa Ya, menimbulkan konflik. Jadi privacy ini kan kita mesti samakan dulu definisinya ya, gitu. Jadi privacy kita apa? Misalnya mertua tidak boleh masuk kamar. Kadang-kadang ada yang kayak gitu loh, gitu. Maksudnya batasan privacy itu kamar. Kalau kita tinggal dengan mertua, kamar. ya kan? Misalnya gitu. Misalnya kamar itu menjadi batasan privacy, ya akhirnya kita juga perlu sampaikan ke suami gitu. Aku nggak nyaman deh kalau misalnya sedikit-sedikit anak nangis, mertua masuk ke kamar. Itu kan Oke, sebenarnya itu ketok. contoh simple, Oke, gitu ya. Itu oke, kan bisa juga minta bantuan suami untuk menyampaikan ke mamanya gitu ya, oke. gitu. Untuk ketika anak nangis, biarkan dulu anak nangis. Toh di situ ada mamanya, ada papanya gitu kan. Jadi supaya nggak buru-buru mertua masuk untuk nolong. Kenapa nangis? Kenapa cucuku gitu? Ini kayaknya simple tapi sering banget kejadian gitu ya. Terus Oke. kayak privacy yang kedua yang bagaimana gitu. Misalnya apakah dalam penggunaan apa namanya peralatan yang kita punya gitu kan, karena oh, kita Oke. menumpang jadi kan pasti Oke. jadinya tercampur gitu ya. Kalau memang Oke. kepemilikan kita gitu ya, berarti kita harus buat Shampoo gitu ya, aturan. bisa jadi konflik. Oke. Misalnya itu Sabun bisa loh mandi, kalau iya kan? Sabun mandi gue baru bisa beli, udah 2 minggu loh, iya habis udah gitu kan? Ya, ya. habis gitu ya. Atau misalnya Oke. nggak hanya privacy, misalnya aturan gitu ya. Ada yang misalnya kita terbiasa bersih, ternyata di rumah mertua, mertua itu jorok gitu misalnya. Jadi Ya. kayak sampah di mana-mana, terus nggak Oke. rajin nyapu, ngepel gitu ya. Kalau menurut Ya. aku pribadi ya, ini kan balik lagi ya, kita kan nggak bisa meminta mertua langsung ngikutin cara kita gitu kan. Iya. Lebih baik kita yang contohkan gitu ya, walaupun akan makan hati sih gitu ya, kan iya capek Oke. kalau betul. misalnya ternyata tetap aja sama gitu. Nah, itu kaitannya sama bagaimana kita nantinya mengelola ekspektasi. Kita kan udah ngasih contoh nih, ya udah sampahnya kita Iya. bersihin, kita minta kerjasama sama suami, yuk kita beresin, kita bersihin gitu ya. Ya. Kalau mertua nggak bergeming juga gitu, nggak berusaha Iya. untuk patuh juga sama yang udah kita Ya. coba, ya udah kita yang mengendorkan ekspektasi. Ya udah berarti Oke. kalau memang mau di sini ya seperti ini kayak gitu. Ya, atau kalau mau bersih terus rumahnya silakan menyambi menjadi bibi gitu ya. Iya kan? Bener ya Daripada kan? ribut, iya kan? Daripada Berbesar hati ribut, karena aja ya. iya berbesar hati, karena memang ya gimana gitu, apa kita ketemu Ya, mertua sudah begitu kondisinya, kita sudah begini Iya, kondisinya betul. gitu. Mm-mm. jadi harus Oke. kita yang lebih banyak penyesuaian kali ya. Iya benar, Iya, mau nggak mau sih gitu, itu yang bikin betul. pernikahan langgeng juga kan. Betul, betul. Menarik banget tadi dari awal kita sesi IG Live ini, memang psikolog Tala udah bilang dari awal bahwa sebetulnya ketika kita dealing sama mertua, orang tua yang dimana memang secara generasi kita terlampau jauh ya, gapnya tuh gap generationnya juga cukup jauh dengan mertua. Kita memang harus bisa manage ekspektasi kita. Kalau nggak bisa manage ya udah besar hati gitu ya. Kalau kenyataannya nggak Betul. bisa ketemu sama harapan kita, kita memang harus besar hati sebagai menantu. Dan bagus banget nih tadi advice dari psikolog Tala bahwa ya orang tua gimana pun juga udah nggak bisa kita maksa dia untuk berubah ya Bu Ayu ya. Memang dari kuncinya dari kita. Jangan sampai konflik dengan mertua malah jadi melebar, Ya, jadi betul. Kemana-mana. membuat
membuat mahligai perkawinan Masalah-masalah, gonjang-ganjing ya. Betul gitu. betul. Jangan sampai juga ya, Mm-mm, apalagi mm-mm. si suami kita disuruh pilih, kau pilih mama aku atau pilih aku dan anak-anak. Aduh, drama ya, drama Jangan. Drama. sinetron. Tidak boleh. Sama ini Mbak, Hmm. satu lagi nih mumpung ingat Ya, ya, gitu. Jadi tadi kan ada kaitan sama finansial ya, seberapa seberapa betul. kewajiban pasangan kita Kontribusi. sih menafkahi keluarganya, misalnya kan ada kan yang Ya, masih harus gitu betul. ya. Terlepas dari Ya. itu, sebagai menantu, jangan lupa untuk kasih hadiah ke mertua. Oh, Gitu. kasih Jadi hadiah. kasih Oke. hadiah ya, kasih hadiah tuh ya mungkin Hmm. pas mertua ulang tahun sebagai bentuk perhatian, tapi tulus ya, jangan merasa Oke. terpaksa Ya, ya ya. gitu. Karena Ya, jangan transaksional. hadiah Oke. jangan transaksional. Jadi hadiah Hmm. itu nggak hanya dalam bentuk kayak benda-benda sih, enggak. Tapi Iya. misalnya Oke. ketika kita datang atau kalau kita tinggal di rumahnya gitu ya, sesekali nanyain, Mah, Mama mau makan apa hari ini gitu. Kita Oh, makan, iya, Oke. kita iya, pesan iya. makanan aja yuk, Mama nggak usah masak gitu. Misalnya ya gitu. Maksudnya hal-hal Iya. simpel yang mungkin dari situ mertua juga bisa luluh, bisa melihat kita sebagai menantu nggak salah melulu gitu. Dan kitanya juga bisa Oke. lebih apa ya, lebih lembut juga hati kita kalau melihat mertua. Oh, ternyata mertua masih bisa kok diajak komunikasi. Kalaupun misalnya dijawabnya terserah deh gitu. Tapi kan kita bisa kasih ya, mau ini nggak, mau ini nggak. Aku lagi pengen ini nih gitu. Iya. Jadi kita yang mendekat Oke. gitu dengan Ke hadiah itu PDKT tadi. ya. Ya, PDKT harus ikhtiar. lagi. Jangan anaknya udah Aduh, dikawinin, ibunya nggak mau nggak di ikhtiar PDKT, sama nggak boleh ya, ibunya. nggak Iya, boleh. nggak boleh Karena lagi. suatu saat kalau kita panjang umur, kita juga akan jadi mertua, Ya, iya kan? betul, Betul. betul, Mudah-mudahan kita betul. bisa menuai sesuatu yang baik juga ya ke mertua Iya, kita buat kita betul. di masa depan. Amin. Oke, Bu Ayu, ada lagi Amin. pertanyaan-pertanyaan dari kamu atau Oke. tips tambahan dari Eh, psikolog Tala? nggak ada. Mungkin Mbak Tala mau tambahin atau aku langsung rangkum aja 7 tips hidup akur dengan mertua. Boleh, Boleh dirangkum aja. langsung dirangkum Aku ya. langsung rangkum Dirangkum aja ya. aja. Jadi mungkin keluarga 7 bulan banyak yang baru join di sini. Jadi di sini ada psikolog Mbak Tala dari Mutiara Edu Sensory. Kita lagi bahas 7 tips gimana hidup rukun dengan mertua. Yang pertama, kuncinya di kita dan pasangan. Harus solid, keterbukaan, dan komunikasi yang baik. Betul Mbak Tala? Betul. Nah, tips yang kedua, kenali karakter masing-masing. Jadi kenali karakter kamu, pasangan kamu, dan juga mertua kamu. Jadi jangan kenali karakter pasangannya doang ya. Ya, Mertua kamu mertuanya kamu juga kenali harus. karakternya. Betul. Nah, tips yang ketiga, harus memahami kondisi finansial, terutama jika kita mungkin masih tinggal ikut mertua gitu kali ya. Bener ya Mbak Tala ya. Jadi kita harus tahu gimana kondisi finansialnya di rumah itu seperti apa gitu. Yang keempat, menetapkan batasan dengan mertua. Jadi harus tahu mungkin apa-apa aja yang kira-kira nyaman untuk dibahas, terus apa-apa aja yang mungkin kayaknya sebaiknya nggak usah Jangan membahas dihindari gitu. itu. Iya, nggak usah dibahas. Sensi, area sensi gitu. Betul. Nah, ini yang kelima, mengelola ekspektasi kita. Jadi sederhanakan ekspektasi kamu. Jadi biar nggak terlalu berharap berlebihan gitu. Jadi kita harus menyesuaikan ya gitu, mengelola ekspektasi betul. kita. Yang keenam, ada belajar untuk banyak mendengarkan. Jadi sering-sering deh pasang kuping kamu tuh ya. Minimal didengerin aja dulu mertuanya ngomong apa, didengerin betul. aja dulu gitu ya Mbak Tala. Dan Iya, tips yang betul. terakhir, tetap hormati mertua gitu. Jadi itu dia 7 tips hidup rukun dengan mertua dari Mbak Tala. Betul. Nah, Benar begitu buat ya, teman-teman, Mbak Tala ya? ya, buat Betul. teman-teman yang mungkin tadi ketinggalan beberapa menit di awal, nanti episode ini akan kita tayangin lagi di YouTube dan Spotify kita. Nanti kita edit, lalu kita upload. Jadi teman-teman juga masih bisa lihat. Jangan lupa subscribe ya YouTube sama follow Spotify-nya Nuju Ya. Bulan. Nanti juga akan kami taruh di IGTV-nya Nuju Bulan. JTV. Nah, mungkin kalau teman-teman ada yang mau curhat langsung dengan Mbak Tala, ajak suaminya sekalian ya, karena pernikahan itu bukan cuma suami dan Berdua bukan cuma ya. suami aja, tapi Cuman berdua. tapi berdua. Iya, boleh datang langsung ke Mutiara Edu. Dia ada di Ruko Kebayoran di Bintaro Kebayoran. Sektor 7. Mutiara Edu ini selain mempunyai layanan psikologis, bisa untuk konsultasi anak, remaja, dewasa, bisa untuk asesmen anak-anak juga, cek tumbuh kembang anak, psikotes juga. Punya apa Bu Ayu? Ada terapi apa Juga di sana? mereka ini ada punya pusat terapi, dan terapinya itu mencakup ada sensori integrasi, ada terapi okupasi, terapi wicara, terapi remedial, dan terapi perilaku. Benar gitu Mbak Tala?
Betul sekali. Banyak Nah, ya jadi Dan bisa servis kontak yang langsung ke ditawarkan. Mutiara Edu Sensory. Iya. betul, dan aku boleh promo dikit ya. Jadi Boleh, Boleh, di boleh. ada Mutiara acara ya tanggal Edu 18. mau ada acara tanggal 18 Hmm, September. Ini aku sambil baca ya, ya, takut salah. ya. Jadi tanggal Ya. 18 September kita punya namanya kelas stimulasi Aku Siap Menulis. Ini bareng sama psikolog Oke. anak Gracia Stefani dan terapis gitu ya, sama terapis di Mutiara Edu. Nah, ini kelas menulis ini adalah kelas persiapan untuk belajar menulis gitu. Jadi nanti Hmm, fasilitasnya orang tua mendapatkan juga paket peralatan menulisnya yang itu bisa oke. bisa diambil langsung ke Mutiara Edu, terus bisa juga dikirim. Nah, itu nanti di sana diajarkan gitu gimana sih awal mulanya persiapan menulis mulai dari coret-coret, kemudian bisa menulis satu huruf, dua huruf Hmm, seperti itu ya. seru Gitu, kurang banget. lebih seperti itu. Ya, Oh. nanti kegiatan Mutiara Edu yang tanggal 18 September ini juga akan di-share di Instagram story-nya Nuju Bulan dan komunitas WhatsApp grupnya Nuju Bulan. Jadi buat teman-teman keluarga Nuju Bulan, aku dan Bu Ayu juga bakal share informasi ini di akun platform digitalnya Nuju Bulan ya. Stay tune aja. Betul. Oke, Mbak Tala, thank you so much Kayaknya untuk mm, untuk sesinya. Kita mudah-mudahan buat aku dan Bu Ayu juga teman-teman yang udah join sesi kita hari ini bisa lebih legowo menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga bersama mertua. Jangan dimusuhin, disayangin, tapi juga jangan Dirangkul. dirangkul. Perasaan kita juga Mm-mm. jangan banyak di denial ya, nggak sehat Iya, juga buat betul, kita. betul, Kalau betul. kira-kira butuh sesi one on one dengan psikolog keluarga, boleh diajak suaminya atau mungkin mudah-mudahan mertuanya juga mau ya diajak ke psikolog, Iya, boleh langsung datang ke Mutiara Edu Sensory. Bu Ayu ada Mutiara. pesan-pesan betul. tambahan? Nggak ada, cuma tadi karena kita udah share 7 tips itu, jadi baiknya, baiknya mungkin bisa diaplikasikan mulai dari sekarang nih, udah tahu nih bocorannya Ya, nih dari Mbak Tala nih, tanpa harus ke Mm-mm. Mutiara udah dikasih bocorannya. Iya, Jadi mungkin bener. betul, dari ya. sekarang pelan-pelan udah bisa diaplikasiin 7 tips tadi. Gitu. Iya. Terima kasih Mbak Oke, Tala. thank you Mbak Sama-sama Tala, Mbak Ayu thank you Bu dan Mbak Ayu. Nurul. Ya, Makasih sehat-sehat Nurul, semuanya sampai ya. ketemu. Sampai Terima ketemu di kasih, sampai Obi, ketemu ya, sampai ketemu di Ngobrol Bareng Ibu episode bulan 14 depan. Bu Ayu bulan Iya, depan. betul. Yeay, thank you semua. Bye. Selamat bye, siang. dadah. Belum, nih akhiri, mau diakhiri.